Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari mini riset parasitologi kami dengan judul Prevalensi Ektoparasit pada kulit ikan lele di kolam budidaya Pokdakan Mina Lestari, Kota Malang, dengan anggota kelompok Nailur Rahmatul, Nida Aulia, dan Haya Alifra Setiani. Berikut ini merupakan abstrak dalam penelitian kami. Yang pertama merupakan pendahuluan. Lele merupakan salah satu komoditas perikanan di Indonesia yang banyak dibudidayakan. Dalam budidaya lele, ektoparasit menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Hal ini berkaitan dengan kerentanan ikan lele terhadap ektoparasit akibat dari struktur tubuhnya yang tidak bersisik. Kota Malang sendiri merupakan salah satu wilayah dengan produksi ikan lele yang tinggi. Produksi ini perlu disertai dengan adanya pengendalian penyakit yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan prevalensi serta intensitas ektoparasit pada kulit ikan lele di salah satu kolam budidaya di Kota Malang, yakni Pokdakan Mina Lestari. Baik, selanjutnya adalah metode. Semua proyek ini dilaksanakan pada bulan April 2024 di Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini meliputi mikroskop, cover glass, slide glass, ikan lele, baskom, minyak cengkeh, air tawar, dan pipet tetes. Pengamatan ektoparasit kulit ikan lele diawali dengan pengambilan sampel. Ikan lele diambil dari kolam budidaya Pokdakan Mina Lestari. Sampel ikan lele hidup diambil secara acak sebanyak 9 ekor. Sampel yang didapat dimasukkan ke dalam plastik berisi air dan oksigen, lalu dibawa ke laboratorium untuk analisis ektoparasit. Di dalam laboratorium, ikan dipingsankan dengan dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak cengkeh dengan konsentrasi 0,5 ml per liter. Selanjutnya, lendir pada ikan lele diambil dengan metode scraping, yaitu dikerok dengan slide glass. Sampel lendir yang telah diperoleh ditetesi dengan air tawar dan ditutup dengan gelas penutup. Parasit pada preparat yang telah dibuat diamati dengan mikroskop cahaya. Ektoparasit yang ditemukan didokumentasi dan diidentifikasi berdasarkan bentuk dan ciri-cirinya, lalu dibandingkan dengan buku identifikasi yang ditulis oleh Margolis dan Kabata, yaitu Guide to the Parasite of Fish of Canada dan literatur atau jurnal penelitian sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis data, prevalensi, dan intensitas ektoparasit yang ditemukan. Rumus prevalensi yang digunakan adalah jumlah ikan yang terserang parasit dibagi jumlah ikan yang diperiksa dikali dengan 100. Sedangkan intensitas dihitung dengan rumus jumlah parasit yang ditemukan dibagi jumlah ikan yang terinfeksi. Selanjutnya hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel. Baik, selanjutnya adalah hasil identifikasi ektoparasit pada kulit ikan lele. Hasil identifikasi ektoparasit pada kulit ikan lele hanya ditemukan satu spesies, yaitu Lernea sp pada fase siklopoid dan fase dewasa. Lernea sp merupakan bagian dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Maxillopoda, ordo Cyclopoida, famili Lerneidae, genus Lernea, dan spesies Lernea sp. Hasil pengamatan fase siklopoid dengan perbesaran 1 kali dapat dilihat pada gambar 1A. Terlihat bahwa siklopoid memiliki tubuh yang berbuku-buku, berbentuk melebar pada satu sisi dan menyempit pada sisi yang lainnya. Sedangkan pengamatan fase dewasa dengan perbesaran 40 kali dapat dilihat pada gambar 1B. Terlihat bahwa Lernea sp fase dewasa memiliki struktur mirip jangkar pada bagian anteriornya. Menurut literatur, Lernea dewasa akan memiliki tubuh bulat memanjang berukuran 10 hingga 20 mm. Pada bagian anterior, terdapat organ holdfast yang mirip dengan jangkar. Spesies betina memiliki bagian posterior ramping dan dilengkapi dengan sepasang kantung telur berbentuk gelendong. Pada bagian kepala, terdapat sepasang antena beruas 2. Spesies ini juga memiliki kaki renang berbentuk kecil dan silindris ke arah ujung belakang. Selanjutnya merupakan siklus hidup dari Lernea sp yang dapat dilihat pada gambar 2, bahwa siklus hidup Lernea sp secara keseluruhan terbagi menjadi 4 stadium, yakni ada Nautilus, Copepoid, Cyclopoid, dan juga dewasa. Setelah terjadi pembuahan antara individu jantan dan betina pada tubuh inang, individu betina akan memasukkan bagian anterior tubuhnya pada jaringan inang dan sekitar 24 jam setelahnya akan melepaskan telur dari kantong telur. Telur kemudian akan menetas dalam waktu 24 hingga 36 jam yang disebut dengan Nautilus yang kemudian berenang
dengan bebas dan tidak bersifat parasit. Selanjutnya, nama populasi ini akan berkembang menjadi kopepoid yang bersifat parasitik, di mana kopepoid jantan yang telah berkembang hingga menjadi dewasa akan melepaskan diri setelah perkawinan dengan individu betina dan akan mati setelahnya. Sedangkan individu betina masih akan tetap menjadi parasit pada ikan dan siklus akan kembali terulang. Jadi, hampir dari seluruh tahap hidup dari Lernaea sp ini bersifat parasit, kecuali pada stadium Nautilus yang tidak bersifat parasit. Pada tahap kopepoid dan siklopoid, Lernaea ini bersifat parasit untuk mencapai kematangan seksual, sedangkan pada tahap dewasanya, Lernaea ini bersifat parasit untuk perkawinan dan untuk mencapai kematangan telur hingga kemudian lepas dan kemudian menetas. Hasil penelitian ditunjukkan oleh tabel 1, di mana hanya ditemukan satu spesies ektoparasit yakni Lernaea sp dengan prevalensi 22,22% dan intensitasnya yakni 2 individu per ekor. Kemudian tingkat infeksi ini tergolong dalam tingkat yang sering berdasarkan William dan Bangley dalam Shukron DKK 2017, di mana rendahnya tingkat prevalensi ektoparasit ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan kolam yang terkontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa kolam Pokdaka Mina Lestari Malang ini memiliki sanitasi yang baik. Next slide yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ektoparasit pada kulit ikan lele di kolam Pokdakan Mina Lestari Malang, hanya ditemukan satu spesies ektoparasit yakni Lernaea sp dengan tingkat prevalensi sebesar 22,22% dan intensitas yang rendah yakni 2 individu per ekor yang termasuk dalam kategori sering. Rendahnya intensitas ini berkaitan dengan sanitasi yang baik pada kolam Pokdakan Mina Lestari Malang. Next slide yakni daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan penyusunan PPT ini. Next slide yakni merupakan pembagian tugas yang kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.